Test. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 1046, A Test. Suara lembut itu seakan bergema dengan pikiran yang dalam di hati Audrey. Dia hanya merasa sedikit menolak sebelum akhirnya merasa seolah suara itu berasal dari hatinya dan bahwa itu adalah pikiran terjujurnya. Audrey menatap mata hijau zamrudnya dan berkata dengan tenang. Kedua, dalam pesta dan balai yang akan datang, jangan menolak seperti sebelumnya kepada beberapa pangeran yang mengambil inisiatif untuk menunjukkan ketertarikan mereka. Juga, pujilah mereka beberapa kali di depan Earl Hall dan istrinya. Ingat semua yang di atas, ini adalah refleksi dari bawah sadarmu. Lalu, lupakan bahwa aku pernah mengatakan hal-hal ini padamu. Lupakan bahwa perilaku ini berbeda dari perilakumu yang biasa. Jangan coba-coba mencari berkah dan jauhi tempat-tempat kunci dalam misa gereja Evernight. Setelah mengatakan itu, Finn Rambis mengalihkan pandangannya dari mata Audrey. Dia berbalik untuk memberi isyarat kepada Annie dan yang lainnya, mencegah mereka terkejut dengan perilaku aneh majikan mereka selanjutnya. Setelah mengurus semua hal ini, dia menghilang dari kereta tanpa menimbulkan keributan. Dering. Sepeda lain melintas di depan jendela saat mata Audrey yang sedikit cemas kembali mendapatkan kilauannya. Dia memandang orang-orang di jalan yang datang dan pergi ketika tiba-tiba dia mengeluarkan seruan lembut. Kemudian, dengan malu, dia menoleh untuk berkata kepada Annie dan yang lainnya. Aku lupa sesuatu. Aku harus mengunjungi Glen terlebih dahulu. Saat itu, kereta belum meninggalkan Empress Borough dan tidak terlalu jauh dari kediaman Viscount Glen. Para pelayan seperti Annie tidak merasa aneh atau berada dalam posisi sulit. Mereka dengan cepat memberi instruksi kepada kusir untuk berbelok ke jalan lain. Ini berlanjut hingga 20 menit sebelum pukul 10 pagi. Akhirnya, Audrey tiba di Phelps Street. Dia masuk ke lantai 2 Yayasan Beasiswa Amal Lowen dan memasuki kantor direktur. Melihat Annie dan yang lainnya yang sedang mengatur dokumen atau menggunakan air mata air yang mereka bawa untuk menyiapkan teh hitam, Audrey membawa Suzy ke ruang santai yang terhubung dengan kantornya. Seolah-olah dia ingin memeriksa wajahnya untuk menentukan apakah dia membutuhkan pelayan wanitanya untuk membantu merias wajahnya. Selama proses ini, Audrey melirik lubang kunci dan bertanya kepada Suzy dengan santai. Apakah ada yang aneh dengan perilakuku hari ini? Ini adalah kebiasaan yang baru dia dapatkan dalam beberapa hari terakhir. Itu baru dimulai sejak Finn Rambis menghilang. Dia tahu bahwa berkah malaikat Tuan Bodoh tidak bersifat permanen. Itu hanya bisa dipertahankan untuk beberapa waktu, dan dia tidak bisa menentukan kapan Finn Rambis akan mengunjunginya. Ketika itu terjadi, dia tidak akan punya waktu untuk berdoa kepada Tuan Bodoh dan melakukan persiapan yang sesuai. Oleh karena itu, dari pemahamannya dan sikap hati-hati terhadap psikologi dan mistisisme, dia tidak hanya memeriksa perilakunya 3 kali sehari untuk mencari keanehan atau kebetulan yang berlebihan, tetapi dia juga menginstruksikan Suzy untuk mencatat kondisinya dan menjadi cerminnya. Ini adalah langkah pencegahan agar tidak terhipnotis oleh Finn Rambis dan diberi isyarat tanpa menyadarinya. Suzy duduk di samping dan berpikir serius sebelum berkata, "Ya." Ekspresi senyum Audrey mengeras. Dia cepat-cepat menatap Suzy dan menunggu penjelasannya. Suzy menggerakkan hidungnya dan melihat sekeliling sebelum melanjutkan. Kau tidak merencanakan untuk mengunjungi Viscount Glen saat meninggalkan rumah, tetapi kau mengubah jadwal di tengah jalan. Kau menginformasikanku tentang jadwal umum sebelumnya selama beberapa hari terakhir. Juga, kau bilang bahwa kau akan mendiskusikannya denganku jika kau memutuskan untuk tiba-tiba mengubah atau menambah jadwal. Setelah mendengar jawaban Suzy, ekspresi Audrey berubah serius. Dia masih tidak merasa ada yang aneh dengan masalah ini, tetapi situasi ini sangat tidak biasa. Ini membuatnya hampir yakin Finn Rambis telah berada di sini sebelumnya, tepat setelah dia meninggalkan rumahnya dan sebelum dia menuju kediaman Glen. Pihak lain telah memberi isyarat dan menghipnotisnya serta menghapus semua jejak. Namun, dia tidak mendorong seekor anjing, membuat itu merasa bahwa segala sesuatu yang dilihatnya adalah normal. Audrey secara naluriah ingin Suzy pergi agar dia bisa berdoa kepada Tuan Bodoh. Tetapi dia ragu. Apakah perilakuku saat ini akan dipantau oleh Finn Rambis? Apakah dia akan duduk di suatu tempat di ruangan ini dan mengamatiku dengan tenang? Tidak. Jika itu terjadi, dia pasti sudah menemukan masalah ketika aku bertanya kepada Suzy. Berdoa tidak akan membuat hasilnya semakin buruk. Bahkan jika dia di sini, Tuan Bodoh juga akan mengetahuinya.
Aku bisa menjanjikan pengorbanan di masa depan dan berdoa agar ia langsung mengirimkan hukuman ilahi. Namun, mengapa aku tidak ingin berdoa dan meminta bantuan? Audrey berdiri di sana. Berbagai perasaan bergejolak di dalam dirinya saat dia secara naluriah ingin melarikan diri. Ini membuatnya menyadari kontradiksi tersebut. Dan dia menyadari bahwa ada sedikit perlawanan di hatinya. Dari perspektif psikologi dan mistisisme, dia memiliki dugaan samar. Dia dengan cepat menyingkirkan ide untuk mencari bantuan. Membiarkan dirinya berada dalam keadaan biasanya, berdoa kepada Sang Dewi tanpa keinginan untuk mendapatkan respons. Ini sangat mengurangi konflik di hatinya. Audrey seketika menjadi percaya diri. Dia memberi isyarat agar Suzy pergi terlebih dahulu, lalu dia melihat ke cermin dan mulai dengan lembut menghipnotis dirinya sendiri. Kau tidak meminta bantuan. Kau hanya melakukan doa biasanya. Kau tidak meminta bantuan. Kau hanya melakukan doa biasanya. Setelah mengulanginya berulang kali, pusaran yang dalam di hijau terang mata Audrey yang bisa menyedot jiwa seseorang perlahan menghilang, dan matanya kembali normal. Dia kemudian mengangkat kedua tangannya dan meletakkannya di antara mulut dan hidungnya. Lalu, dia mengucapkan dalam bahasa Hermes kuno, "Tuan bodoh yang tidak berasal dari era ini. Aku mungkin telah bertemu Hivin Rambis." Saat dia berbicara, dia tidak menyebutkan keinginan untuk meminta bantuan, tetapi menggambarkan temuannya. Setelah menunggu sejenak, cahaya merah dalam muncul di depan Audrey, membanjirinya seperti ombak pasang. Tiba-tiba, pikirannya menjadi jelas, dan gambar-gambar melintas di benaknya. Itu adalah Vin Rambis dalam setelan hitam 3 potong, yang duduk di dalam kereta, duduk di hadapannya. Itu adalah sang elder yang telah menasihatinya dengan suara lembut. Itu adalah demigod dari jalur pengamat yang memiliki mata biru muda yang tampak mengandung kebijaksanaan tak terbatas dan pusaran. Pada saat yang sama, kata-kata itu bergema di telinga Audrey lagi, membuatnya mengingat segala sesuatu yang telah terjadi. Setelah cahaya merah itu menghilang, dia melihat meja perunggu panjang di depannya. Duduk di kursi kehormatan di ujung meja adalah sosok yang diselimuti kabut abu-abu putih. Saat emosi ketakutan, horor, dan panik meluap di dalam dirinya, dia berdiri, mengangkat rok, dan membungkuk kepada eksistensi agung tersebut. "Terima kasih atas berkahmu, yang terhormat Tuan Bodoh." Klein mengangguk dan tersenyum setuju. "Kau menangani ini dengan baik." Mendengar ini, Audrey tiba-tiba merasa tenang, tidak lagi merasa gugup seperti sebelumnya. Dia duduk dan dengan tenang menggambarkan apa yang telah terjadi padanya. Sebagai sang bodoh, tidak mungkin baginya untuk langsung mendiskusikan hal-hal dengan Nona Keadilan, menganalisisnya untuknya, atau memberikan saran. Yang dia lakukan adalah tersenyum dan berkata, "Ini adalah ujian takdir." Ujian? Hanya melalui ujian ini aku akan memiliki kualifikasi untuk menjadi demigod, sehingga aku bisa melindungi orang-orang yang ingin aku lindungi di Backlund yang sedang dalam keadaan kacau? Audrey menafsirkan petunjuk Tuan Bodoh dan mengangguk serius. "Aku mengerti." Tanpa sepatah kata pun, Klein menghela napas dan tersenyum. "Kembali dan sambutlah." Audrey hendak mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi ketika cahaya merah muncul di depan matanya, memburamkan segala sesuatu yang dilihatnya. Dalam sekejap, dia kembali ke dunia nyata. Tetapi dia tidak melupakan atau mengabaikan apapun. Sebuah ujian? Apakah itu berarti bahwa aku harus menyelesaikan bahaya Vin Rambis tanpa mengungkapkan rahasiaku? Bahkan jika aku menyebabkan kematian Vin Rambis, aku tetap tidak akan dicurigai oleh para alkemis psikologi? Bagaimana aku harus melakukannya? Audrey memandang si pirang yang sangat cantik di cermin. Dia sedikit memutar kepalanya dan melirik sedikit ke samping. Di arah itu ada ruang santai besar. Itu milik direktur yang tidak memiliki tanggung jawab di yayasan. Hanya 10 menit yang lalu, Audrey telah melihat Tuan Dwayne Dantes di dalam saat dia menuju tangga. Di atas kabut abu-abu, jari-jari Klein mengetuk tepi meja panjang yang bernoda saat dia menganalisis apa yang telah terjadi antara Nona Keadilan dan Nona Penilaian semalam. Itu tidak benar. Adam telah memberiku Unshadowed Crucifix melalui Nona Penilaian dan Nona Penyihir. Bagaimana dia bisa tidak tahu eksistensi mana yang ada di belakang mereka? Ujian apa lagi yang perlu dilakukan? Semalam, aku berpikir bahwa penyelidikan Nona Sio adalah murni tindakan dari faksi raja, di mana mereka hanya menggunakan bantuan dari seorang Beyonder Mid-Sequence dari para alkemis psikologi. Dan entah bagaimana, Adam tidak membagikan informasi apapun tentang Tuan Bodoh dengan faksi raja atau sekte Demones. Lagi pula, ia masih berharap agar aku bisa memberikan ia umpan balik, tetapi dari tampaknya, penyelidikan ini melibatkan Adam. Jika tidak,
Finn Rambis tidak akan terlibat dalam masalah ini. Bahkan untuk Ordo Twilight Hermit, seorang Santo cukup berharga dan penting. Mereka tidak akan begitu saja menyerah sebagai pengorbanan. Apa yang ingin diuji Adam? Ia menguji untuk melihat apakah penyelidikan Nona penilaian terhadap Viscount Stratford dan tindakan selanjutnya murni merupakan pilihannya sendiri, atau jika ada kehendak Tuan Bodo yang terlibat. Jika Tuan Bodo mendapatkan Unshadowed Crucifix dan menyadari bahwa rahasia raja terkait dengan skema Adam sambil tetap bersikeras agar ia subordinnya menyelidikinya, itu akan menjadikan Ordo Twilight Hermit sebagai musuh. Dan Adam tahu bahwa Gehrman Sparrow adalah seorang yang diberkati. Tetapi dengan kemampuan Adam, tidak perlu melakukan pengujian apapun. Hanya duduk di samping Nona penilaian dan mendengarkan pikiran sejatinya sudah cukup untuk memahami situasi sebenarnya. Tidak perlu melakukan usaha sebanyak itu, kecuali ia sudah meninggalkan Backlund. Atau lebih tepatnya, untuk menghindari masalah tertentu, ia tidak berani memasuki kota besar ini lagi, dan hanya bisa menyelidikinya melalui subordinatnya. Peringatanku kepada Nona Ariana dan gereja Evernight telah berpengaruh, menyebabkan Adam merasakan bahaya penurunan ilahi. Mungkin, meskipun ia tahu bahwa Gehrman Sparrow memiliki kaitan dengan konsul kematian, ia mungkin tidak akan menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada kematian buatan. Bahkan fraksi kematian buatan dari Numinous Episcopate tidak menyadari apa-apa. Oleh karena itu, dengan otoritas penyembunyian yang meningkatkan ini, ia tidak tahu bahwa Sang Dewi tidak akan dapat melakukan penurunan ilahi untuk waktu yang lama. Selanjutnya, aku harus menghadapi Hyun Rambis. Aku harus memastikan bahwa Nona keadilan dijauhkan, agar tidak memiliki hubungan dan tidak dicurigai. Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia melihat Nona keadilan Audrey memasuki ruang santai direktur melalui cahaya doanya dalam pencarian Dwayne dan Tess. Dia dengan cepat menarik kembali pikirannya dan kembali ke dunia nyata. Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, litenovel.id. Komentar. Be the first to comment. 0 comments. Sakura Novel. Daftar novel request. Light novel. Web novel. Novel tamat. Copyright 2026. Sakura Novel. All rights reserved. All novels and content on this site are shared for entertainment and educational purposes only. All rights belong to their original authors and publishers. We do not claim any ownership of the works posted here. If you are the copyright owner and believe your work has been used without permission, please leave a comment on the relevant post, and we will review and remove the content as soon as possible. Thank you for your understanding and support.